Kapernaum, ya. Tiba-tiba saudara, orang banyak mendengar, waduh, Yesus ada di daerah ini. Tiba-tiba ada keempat orang katakan begini, ayo kita bawa orang lumpuh ini di depan Tuhan. Yakin dia pasti sembuh kalau kita bawa di depan Tuhan Yesus. Nah saudara, ketika saudara Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah, tiba-tiba datanglah orang banyak itu. Pada waktu itu saudara, keempat orang ini berkata begini, kalau kita mau masuk dalam rumah ini nggak mungkin. Karena apa? Ada begitu banyak orang di tempat ini, sedangkan pintu saja sudah begitu banyak orang dan kita susah sekali mau masuk. Namanya saudara, misalnya ini pintu ya, banyak sekali orang di situ, nggak mungkin orang belakangan langsung cepat-cepat masuk. Pasti mereka akan dipukul, akan ditendang. Karena pasti orang bisa berkata begini, hei, enak aja, kok kamu belakangan datang mau dulu-duluan masuk ke dalam rumah. Saudara, tetapi keempat orang ini mereka tidak kehilangan akal. Firman Tuhan katakan begini saudara, ya. Empat orang ini katakan begini, kalau kita lewat pintu, nggak mungkin. Ya. Daripada kita datang di sini nihil, nggak dapat apa-apa, lebih baik kita nekat, panjat aja atap seng, ya. Buka atap seng, masuk aja lewat situ. Baru kita taruh orang lumpuh ini di depan Yesus, supaya kita bisa masuk ke dalam rumah. Nah sekarang saya tanya, kira-kira Ibu Neno Bais, kalau orang bongkar kamu punya rumah lewat atas seng, kira-kira marah apa tidak? Marah, ya kan? Pasti marah. Siapapun kita saudara, kalau rumah kita dibongkar, ya bukannya mereka masuk lewat pintu, tapi lewat atap seng pasti akan marah. Tetapi saudara, keempat orang ini mereka sudah tahu ya resiko yang akan terjadi, tapi mereka nggak peduli ya. Walaupun mereka akan dimarahin, dipukul, diusir, dibenci, mereka tidak peduli. Ya itu urusan belakang. Yang penting orang lumpuh ini harus dibawa di depan Yesus. Amin. Lewat dulu loteng. Itulah iman yang nekat. Dia nggak peduli saudara orang mau bikin apa tentang mereka, nggak peduli. Yang penting harus berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara tahu, ketika mereka membawa orang lumpuh ini lewat atap seng, masuklah ke dalam rumah. Saudara tahu apakah mereka dimarahi oleh Yesus? Enggak. Malah Yesus puji. Yesus katakan begini saudara, karena iman keempat orang ini, dosamu telah diampuni. Sekarang saya mau tanya, kira-kira orang lumpuh ini disembuhkan oleh karena imannya sendiri, atau disembuhkan karena keempat orang ini? Iman dari empat orang. Mbak Angel, kira-kira orang lumpuh ini disembuhkan karena dia punya iman, atau iman keempat orang? Hah? Bagaimana? Tampilkan dulu ayat 60. Saudara lihat ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berarti iman keempat orang, bukan iman orang lumpuh. Jadi saudara, saya pikir-pikir, ternyata kalau kita lemah iman, misalnya ada orang yang lebih kuat iman dari kita, kita datang kepada dia minta doa, kita bisa sembuh. Iya kan? Sedangkan Yesus katakan begini saudara ya, ketika Yesus melihat iman mereka, mereka itu berarti lebih daripada satu. Iman mereka iman keempat orang. Berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Amin. Itulah Tuhan Yesus ya. Akhirnya saudara, sembuhlah orang ini ya. Saudara, yang diperhitungkan oleh Tuhan karena kedekatan keempat orang ini ya. Karena resiko yang akan terjadi ketika mereka bongkar atas atap seng, pasti mereka akan dimarahin, dibenci, bahkan mereka mungkin akan dimaki-maki, tapi mereka gak peduli. Yang penting mereka harus berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, di luar sana ada begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi, tetapi milikilah iman seperti empat orang ini ya. Apapun orang katakan tentang kita saudara ya, asal kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita nekat mau berjumpa dengan Tuhan, maka saya percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.